FMR Radio, Business and Entertainment Station. Oke sobat bisnis, tentunya masih bersama Ika di sini di 101,1 FM Business and Entertainment. Dan sobat bisnis semuanya, kamu sekarang sudah ada di segmen Radio Talk Show. Nah kali ini sobat bisnis tentunya di Radio Talk Show kali ini pastinya nggak sendirian ya. Ika sudah kedatangan tamu nih. Mungkin kalau misalnya kamu udah stalking di Instagram ya, mungkin kamu udah tahu ya kita kedatangan tamu siapa. Mungkin langsung aja nih kita sapa. Ada Kak Ros di sini yang pasti nemenin Ika. Halo Kak Ros, apa kabar Kak Ros? Alhamdulillah baik. Ya semoga nanti kedepannya kita bakal bisa berbincang-bincang ya Kak ya. Oke. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Kak Ros boleh memperkenalkan diri dulu nih untuk sobat bisnis semuanya yang lagi mendengarkan kita mungkin. Oke. Teman-teman dari Sobat Bisnis bisa panggil saya Kak Ros karena nanti dalam 1 minggu ya kita ketemu satu kali dalam seminggu dalam segmen ini, bisa bertanya dengan apa saja gitu ya, bisa di Instagram, bisa komen mau tanya di segmen ini juga bisa ya, itu ya. Nanti kita buat Q&A gitu ya kayak di okay. Instagram ya. Kak Ros kalau boleh tahu kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Kak Ros? Kesibukannya sekarang ya biasa lagi ngajar online ya di salah satu universitas gitu ya. Kemudian juga ya masih terima konseling sedikit dari beberapa orang. Iya. Menerima konseling dari beberapa orang. Nah, Kak Ros ini pas banget nih ya kan, sesuai dengan tema kita kali ini ya, yaitu kebingungan peran di kalangan remaja nih ya. Mungkin banyak banget nih remaja-remaja lah ya, khususnya yang udah konsul nih sama Kak Ros gitu kan. Mungkin dari keluh kesah mereka, dari masalah-masalah yang ada di rumah, mungkin ada atau yang di luar rumah gitu. Mungkin udah banyak banget yang konsul sama Kak Ros sendiri gitu kan Kak Ros ya. Nah, kira-kira nih Kak Ros, selama ini beberapa terakhir ini deh, kebanyakan mereka ini khususnya remaja biasanya konsul tentang apa aja nih ke Kak Ros? Banyak sih, kalau misalnya lebih banyak itu tentang diri mereka sendiri ya, terutama di keluarga gitu. Nah, lebih penting lagi ketika mereka bingung sebenarnya apa yang harus mereka lakukan ketika orang tua marah gitu ya, atau misalnya ketika dosennya ngambek gitu, nggak WA nggak dibalas-balas gitu, atau nggak di read doang gitu ya Mbak. Iya, itu udah pengalaman ya Kak. Ya seperti itu, karena fase remaja ini ada tiga fase ya. Kalau dari Erikson sendiri bilangnya 3 fase ini itu dari umur 13 sampai 15, kemudian 15 sampai 18 dan 18 sampai 21. Kalau kita lihat ngomong tentang kebingungan identitas ya, biasanya kan yang deket-deket di saya itu adalah yang umur 18 sampai 21 ini ya kan. Seperti misalnya udah masuk jurusan keguruan, terus bingung, saya kayaknya nggak bisa ngajar deh gitu kan. Nah terus cerita, jadi dia bingung padahal dia sudah menapaki itu beberapa tahun. Dan ada juga yang sudah kuliah 2 tahun kemudian pindah jurusan gitu kan. Iya. Sebenarnya sayang banget ya. Iya benar sih, istilahnya sumber daya orang tua sudah mendukung sedemikian rupa, tapi anaknya sendiri itu belum tahu sebenarnya dia mau apa gitu. Ya berarti lebihnya ya itu tadi ya kayak kebingungan dari si peran remaja itu sendiri gitu. Nah mungkin Nika mau tanya nih Kak Ros, dari Kak Ros sendiri kebingungan peran remaja itu seperti apa sih Kak Ros? Ya. Kalau kita bicara tentang kebingungan peran remaja ya, kita lebih melihat ke apa namanya di psikologinya ya, dari Erikson. Nah Erikson ini bilang kalau misalnya di tahap akhir itu tahap 18 sampai 21 tahun ini akan terjadi kebingungan peran versus pembentukan identitas. Nah, kalau misalnya terjadi di fase ini dan setiap orang itu harus lewat fase ini, ya. Kalau ketika dia sukses melewati fase ini, yang terjadi adalah dia merasa diterima dan diterima oleh lingkungan, ya. Akhirnya dia merasa percaya diri. Dalam artian identitasnya tersendiri sudah terbentuk. Kenapa? Karena remaja, ketika fase remaja dari anak-anak ke remaja ya, itu proses kognitif, proses emosional itu semua terakumulasi jadi satu. Nah, kalau misalnya dia gagal dalam artian masih terjadi kebingungan peran, maka dia akan berimbas pada dia bingung nih diri dia siapa, peran dia mau ngapain sih. Cenderung duduk diam gitu, malu. Akhirnya apa? Kepercayaan dirinya jadi turun. Jadi dia bingung mau ngapa-ngapain, bingung. Ketika di rumah dia
susah untuk ngambil inisiatif seperti itu. Oh, berarti ya kita semua termasuk Ika juga berarti ya Kak Ros ya harus melewati si fase tersebut gitu ya Kak Ros. Itu range dari usia 18 hingga 21. Iya, benar sekali. Nah Kak Ros, kalau misalnya Ika sendiri nih Kak Ros bisa dikatakan sudah melewati fase itu, gimana tuh Kak Ros? Ada gak sih gambarannya gitu Kak Ros? Nah, atau kita bisa kayak mengidentifikasikan diri kita sendiri gitu gak sih? Bisa. Kalau di psikologi itu kan ada fase-fase ya. Nah, fase-fase itu nanti setelah kita di remaja akhir, kita setelah umur 21, kemudian umur 22 ke atas ya, itu masuknya ke dewasa awal. Itu udah tugasnya beda lagi. Oh, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita tahu kita mau ngapain gitu ya, siapa diri kita ya, kemudian kita tahu di keluarga tugas kita apa, kita akan mengerti bahwa kita ini sebenarnya siapa, kompetensinya apa, ya kan? Orang-orang yang sudah punya kompetensi gitu ya, sudah merasa bisa melakukan sesuatu pasti punya inisiatif. Coba contohnya mungkin kalau di dalam diri sendiri ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya tadi Kak Ros bilang udah punya tujuan ya Kak Ros ya. Mungkin seperti ini nggak sih Kak Ros, kita mau masuk kuliah deh gitu. Kuliah gitu. Misalnya Ika nih udah bingung nih di antara bimbang mau masuk jurusan A atau B gitu. Tapi pada akhirnya Ika udah tahu. Ika udah deh, saya punya rencana di jurusan A. Untuk kedepannya juga saya punya rencana di jurusan A gitu kan. Berarti ya udah keputusan Ika di jurusan A. Berarti itu tandanya Ika sudah tahu kedepannya nanti Ika bakal melakukan apa gitu gak sih Kak Ros? Iya, seperti itu. Jadi dalam keluarga perlu sekali ya untuk mengajari anak-anak membuat rencana, apalagi rencana masa depan. Seperti contoh seperti ini, ketika kita bicara dengan anak kecil ya, adek nanti kalau sudah besar mau jadi apa gitu kan. Nah, itu hal kecil. Kita hanya memantik hal kecil gitu kan. Misalnya mau jadi dokter. Terus nanti ketika dia sudah sekolah gitu kan, mau masuk SMP ditegaskan lagi mau jadi apa, mau jadi dokter. Kalau jadi dokter itu harus sekolahnya harus SMA-nya jurusan apa gitu ya. Kamu harus pandai menghafal, kamu harus pandai untuk melihat lingkungan sekitar, harus pandai untuk melayani orang, harus lembut gitu. Jadi kita sudah mengarahkan bahwa pencapaian-pencapaian dan kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang dokter, seperti itu. Jadi kebanyakan keluarga ya, apalagi misalnya keluarga marginal itu maksudnya yang terpinggirkan gitu. Nah itu mereka tidak berpikir seperti itu. Jadi ya udah anak dibiarkan saja. Dan jangan sampai seperti itu ya. Jadi tugas orang tua itu membuat anak kalau bisa selesai sampai akhir, sampai dia bisa berfungsi sesuai dirinya, bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu sih Kak. Tapi biasanya kalau kayak gitu sering banget tuh kasusnya ini ya Kaira, waktu SD ditanya ini ya mau jadi dokter, waktu SMP ditanya ini ya beda lagi gitu ya Kak Ras ya. Iya, beda waktu lagi. SMA dan kuliah nanti biasanya cita-citanya lebih realistis lagi gitu ya Kak Ras ya. Jadi mungkin dari SD, SMP, SMA juga pemikirannya bisa berubah banget ya Kak Ros ya. Bisa berubah banget. Karena yang mempengaruhi kita itu bukan hanya orang tua ya. Mungkin kalau orang tuanya polisi gitu ya, kemudian kita bergabung dengan anak-anak yang bukan polisi, atau kemudian ada PMR ya. PMR ikutan di sana, ikutan organisasi dari SMP, SMA, kemungkinan passion yang ditimbulkan itu berbeda. Jadi bisa tumbuh secara sendiri dan dari lingkungan ataupun dari orang tua, seperti itu. Oke deh. Nah tadi Kak Ros ya ngomongin tentang kebingungan peran. Itu kan tadi banyak banget tuh hal-hal yang terjadi dalam diri kita sendiri. Itu tuh faktornya itu yang mempengaruhi apa aja sih Kak Ros? Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang pembentukan identitas versus kebingungan peran ya di remaja, ini kita bisa melihat dari beberapa faktor ya. Faktornya pertama banget ini dari faktor keluarga. Ya, faktor keluarga ini secara garis besar mempengaruhi faktor kognitif ya, cara berpikir anak dari dia dilahirkan sampai dia umur, kita bicara tentang 18 sampai 21 tahun. Nah ini keluarga ini benar-benar membuat anak itu
bisa mengerti atau tidak perannya di dalam keluarga. Contoh, contohnya misalnya tugas kakak itu setiap pagi membersihkan tempat tidur sendiri, kemudian mencuci piring dengan menyapu. Kemudian tugas adik itu buang sampah, misalnya seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil orang tua sudah mengajari, keluarga sudah mengajari bahwa tugas dan peran setiap anak itu berbeda. Mengapa? Oh, ada yang ternyata kenapa kakak yang harus cuci piring? Oh, karena bahaya kalau adik yang cuci piring. Jadi sudah harus diberikan pengertian, bukan hanya disuruh. Jadi proses berpikir itu bukan hanya tentang tugas, tapi tentang bagaimana anak itu memahami saya ini melakukan ini kenapa. Alasannya gitu ya, alasannya. Dan saya ini punya kemampuan atau tidak. Dia sudah tinggi gitu ya, kemudian sudah kuat, oh bisalah cuci piring dan piringnya nggak akan jatuh, nggak akan melukai dia. Jadi dia harus mengerti tentang hal tersebut. Nah, yang kedua ini adalah faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini ada faktor lingkungan seperti dengan teman sebaya ya. Teman sebaya ini sangat penting sekali karena di situ ada pertukaran nilai. Dan di situ juga nantinya remaja ini akan mengetahui dia diterima atau tidak. Nah, sebisa mungkin ya, tentunya secara alami orang akan memilih untuk bagaimana caranya diterima di dalam lingkungan, ya kan? Misalnya dia yang pemalu kemudian dibantu oleh seniornya, ya udah kamu ambilin air gitu kan, buat sini. Oh, berarti dia tahu nih kalau pertama orang-orang pada kumpul yang harus dia lakukan adalah mengambilkan air. Nah, itu berarti proses belajar juga di situ. Makanya kita perlu mentor-mentor gitu ya. Maksudnya seperti guru-guru yang mengajari kita, dekat dengan guru, dekat dengan dosen gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada guru BK. Guru BK itu bukan hal yang negatif ya, tapi di situ membantu teman-teman untuk mengerti tentang diri teman-teman gitu. Jadi tugas-tugas yang diberikan bukan hanya tugas sebenarnya. Jadi menggali diri lebih dalam, siapakah saya, mau saya apa, tujuan nanti apa, masa depan saya akan jadi apa sih gitu. Jadi faktor yang pengaruh ini dari keluarga dan lingkungan. Ya, kemudian dari dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya di sini remaja di tahap akhir ini itu sangat penuh dengan konflik. Dari sisi pubertas ya, tentunya kalau pubertas kita bukan hanya ngomong dari segi perubahan fisik ya, perubahan fisik seperti tumbuh bulu-bulu segala macam gitu, tapi dari segi peningkatan hormon juga. Nah, itu kenapa misalnya kalau lagi datang bulan gitu ya, itu cewek-cewek pada kesel gitu, kepalanya sakit, emosi gitu ya. Itu ada teorinya gitu, ada penyebabnya, ada hormon yang tinggi di saat itu gitu. Kenapa ketika itu harus makan coklat, harus rileks gitu, seperti itu. Nah, di sinilah konflik-konflik mulai muncul. Nah, dari yang tadinya kita marah, padahal temen itu nggak tahu kenapa kita marah gitu. Nah di situ akan ada timbal balik di situ, seperti itu ya. Dari tadi masa pubertas, kemudian juga ada emosi. Emosinya tinggi biasanya. Biasanya malah mempengaruhi hal buruk ya Kak Ros ya, kalau misalnya kita nggak bisa mengatur emosi itu sendiri gitu kan. Apalagi kalau lagi PMS ya Kak Ros ya. Oh gitu. Kayaknya semua itu salah jadi mata kita ya Kak Ros gitu. ya. Biasanya sih itu pengalaman pribadi sih Kak Ros. Tapi Kak Ros, kalau misalnya dari diri sendiri itu ya Kak Ros ya, dari 3 itu ya, dari faktor ketiga itu, hal yang paling banget deh, paling utama itu yang mana sih Kak Ros? Sebenarnya hal yang paling utama adalah keluarga. Jadi keluarga itu harus tahu anak itu harus mendengarkan dia atau tidak gitu ya. Berarti keluarga ini peran orang tua lah ya, lebih tepatnya ya Kak Ros ya. Iya, sangat penting ya Kak Ros ya untuk sangat penting. Jadi kalau misalnya nanti peran orang tua sangat penting, misalnya seperti ini nih, ada yang sudah terjadi anak itu tidak mau ngomong sama orang tuanya. Iya kan? Iya, sempat pernah ada di apa ya, di pengalaman pribadi itu pernah kalau Kak Ros. Sempat. Nah, di situ orang tua harus menyadari dan tidak boleh memaksa, apalagi marah-marah ke anak ya gitu. Harus menyadari bagaimana caranya mereka ngomong ke anak. Atau lewat perantara kakaknya kah gitu ya. Jadi sembari diberikan masukan untuk diberitahu bahwa mereka harus mengerti mereka marah kenapa. Maksudnya anak ini yang remaja ini marahnya kenapa, dan orang tua juga harus mengerti, memberitahu mengapa sih kamu tidak boleh pulang malam. Jadi orang tua itu harus memberikan arahan,
mengapa tidak boleh pulang malam, apalagi untuk anak perempuan. Iya. Jadi bukan hanya marah. Biasanya kan kalau misalnya marah nggak jelas gitu ya Kak Ros ya. Itu marah nggak jelas. Kalau misalnya Bener-bener. marah nggak jelas, kok nggak jelas aja sih? Kok yang ada di kesimpulan anak tersebut marahnya nggak jelas? Berarti anak ini tidak menerima pesan yang diberikan oleh orang tua. Tidak sampai apa yang ingin disampaikan si orang tua itu ya Kak Ros ya. Iya, nah jadi perlu sekali untuk memberitahu mengapa sih adik nggak boleh keluar malam, nggak boleh pulang malam. Kalau ngerjain tugas, misalnya nih harus dituntut banget pulang malam gitu ya, ngerjain tugas bareng teman-temannya, ya difasilitasin ngerjain tugasnya di rumah aja. Selain itu nggak boleh, misalnya seperti itu. Nah, pun misalnya dia nggak ngomong sama orang tua tapi tahu di lingkungan pertemanannya gitu ya, ada temennya yang sangat dipercaya oleh anaknya tersebut. Nah, deketin anaknya itu. Jadi ketika kita mendidik anak kita, kita juga harus siap mendidik lingkungannya. Jadi misalnya ada anak tetangga nih gitu ya, ya udah ikutkan dalam percakapan kita sehingga nilai yang dianut itu sama. Jadi jangan sampai nilai kita apa, nilai anak kita apa, karena dia ikut tetangga. Benar. Ya sih Kak Ros, beberapa kali juga kalau di pengalaman pribadi Ika ya Kak Ros ya, sempat yang pada akhirnya konflik terus kayak diem-dieman gitu Kak Ros. Nah kalau Ika pribadi sih Kak Ros ya, ini nggak tahu salah apa benar, mungkin nanti Kak Ros bisa membenarkan ya Kak Ros ya. Ika pribadi tuh gini Kak Ros, memang permasalahan itu gini deh, misalnya nggak boleh keluar malam gitu ya Kak Ros ya. Tapi Ika sendiri tahu nih, kita keluar malam itu nggak ngapa-ngapain loh. Kita begini loh, ini loh yang kita kerjakan gitu kan. Tapi si orang tua ini mungkin karena apa ya Kak Ros ya, dilihatnya walaupun kita nggak ngapa-ngapain tapi dilihatnya tuh nggak enak ya Kak Ros ya. Mungkin tetangga ada yang bilang gimana gitu kan. Pasti ada juga tetangga yang bilang kok pulangnya malam sih, orang tuanya kemana gitu kan. Takutnya ada yang kayak gitu kan Kak Ros ya. Nah tapi Ika sendiri pada akhirnya itu memilih untuk yang udah ngasih tahu, terus udah deh mau gimana ya udah deh, tapi tetap itu Kak Ros, tetap menjalankan yang apa yang Ika inginkan. Itu gimana sih Kak Ros? Menurut Kak Ros itu gimana? Karena maksudnya main kucing-kucingan, bukan main kucing-kucingan, gimana ya Kak Ros ya? Tetap tahu dia, tetap tahu, orang tua tetap tahu Ika kemana. Ika kadang kan selalu ngasih foto gitu kan, Ika di sini nih, lagi ke sini gitu kan. Nah tapi tetap aja dimarahin gitu harus ya, karena kan kelihatan dari orang luar tuh gimana gitu kan. Nah Ika memilih yang kayak udah deh, yang penting aku udah ngasih tahu gitu loh ke ibu atau ke ayah gitu kan, aku ke ini, aku ngapain aja gitu loh, aku ngelakuin kegiatan apa aja, yang keluar malam gak apa-apa deh, yang penting aku masih bisa jaga diri, itulah intinya kan. Ada batasan nggak keluar malamnya di jam berapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.